seperti ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Kita telah kedatangan tamu yang sangat membanggakan. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sahrul Yadi, MSI. Beliau adalah Roy Suriah dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kemudian di samping saya juga ini Pak Sahrul Yadi. Kemudian di samping saya ada Dr. Andes Haji Anwar Ahmad, MSI, Mustasar PCNU Kabupaten Sintang. Selamat malam Pak, sehat? Alhamdulillah. Kemudian ada Kiai Dr. Andes Edi Sunario, Roy Suriah PCNU Kabupaten Sintang. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah, ini paling penting. Kemudian yang terhormat Pak Kiai Saiful Anam, SPDI, selaku Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang. Selamat datang di El Iman TV. Bersama saya Muhammad Kurniawan Chandra. Saya akan memandu kita diskusi tentang bagaimana sebenarnya. Kemudian saya ingin tanya ke Pak Sahrul dulu lah. Jadi dinamika hari ini bahwa saya membaca berita yang luar biasa. Salah satunya adalah yang sangat mempesona kami, generasi muda, bahwa Ketua Tanfiziyah PWNU Kalimantan Barat menjadi dubes di Azerbaijan. Ini gimana ceritanya nih? Mungkin bisa disampaikan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang mengelilingi saya hari ini, termasuk juga yang host itu juga Maha Kiai. Saya pikir apapun perjalanan hidup ini sebenarnya kita menjalani takdir. Harus takdir yang datang. Memang kalau dari sisi lahiriah rasanya apapun sulit bisa kita mempercayai seorang healthy bisa jadi dubes. Tapi faktanya beliau bisa bahkan mendongkrak nama PWNU Kalimantan Barat. Ya. Dan seluruh PWD seluruh publik ini belum ada yang bisa jadi dubes kecuali Kalimantan Barat. Mantap. Ini Pak, jadi saya juga memberikan apresiasi sendiri gitu kan, artinya PWNU Kalimantan Barat ini bergerak sinergi lah dengan PC-PC yang ada gitu kan. Mungkin bisa disampaikan pola pembinaan yang dilakukan sehingga PWNU bisa menjadikan contoh, ya kan, role model, ya kan, pada suatu ketika di PC-PCNU juga akan melakukan gebrakan yang sama. Mungkin pola pembinaan seperti apa yang akan dilakukan? Sebetulnya kita tinggal menata aset-aset NU yang ada di setiap kita. Aset yang saya maksudkan bukan aset harta, tapi aset kultural yang ada di kita. Dari hulu Sungai Kapuas sampai hilir Sungai Kapuas itu hampir NU semua. Cuman sayangnya ada yang mau disebut NU dan ada yang tidak mau disebut NU. Ada yang justru mau disebut NU tapi justru tidak dekat dengan NU. Tapi kita mencari orang yang sudah NU, kulturalnya tinggal saja mau di NU-kan secara struktural dan pengakuan justifikasi kita. Itu saja sebetulnya tema dan hal penting untuk dalam pembinaan kita. Insya Allah Kalimantan Barat, saya pernah katakan hampir mendekati 100% adalah amaliyah Nahdlatul Ulama. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini kan sesuai dengan judul kita pada malam hari ini gitu kan, Indonesia Tangguh NU Maju 2024. Ya kan, ini saya juga bingung nih kan, sebenarnya makna ini gitu, seperti apa gitu. Tapi kalau saya lihat di antara keberagaman 76 tahun Indonesia merdeka pada hari ini, NU memberikan warna tersendiri gitu kan di antara keberagaman yang ada. Mungkin Bapak bisa sampaikan lah. Jadi kita ini kulturnya banyak yang berbeda Pak. Agama juga berbeda, tapi Indonesia menjadi rumah bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Mungkin bisa sampaikan Pak. NU ini terlanjur jadi orang tengah. Orang moderat. Dan prosesnya dan moderasi. Karena di NU itu ada spirit yang diajarkan Rasulullah sebut dengan spirit wasatiyah. Artinya spirit yang selalu berada di tengah. Dia harus bersifat di tengah. Yang ini ada kiri dan ada kanan, radikal kiri dan radikal kanan. Dan NU itu berada tidak radikal, dia berada di tengah. Bagaimana mengambil orang yang ada di kiri supaya ke tengah, yang ada di kanan supaya di tengah. Dan itu konsisten sampai hari kiamat kalau bisa. Maka NU ini akan diterima bukan saja di Kalimantan Barat, di Sintang, di Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia, bahkan dunia akan kagum dengan pola dan manhaj Nahdlatul Ulama. Maka itu NU akan tetap eksis. Saya yakin dan percaya sesuai dengan kata Gus Dur, tahun 2025 Republik ini akan dipimpin oleh anak-anak muda NU saat ini.
Amin. Muhammad. Jadi memang kita lihat juga Sintang menjadi poros dari perkembangan kabupaten yang luar biasa, yang bercita-cita Pak. Jadi tahun 2000 kita pernah punya keinginan menjadi Kapolsraya, ya kan? Cuman hari ini belum. Mungkin Allah belum memberikan jalan untuk kita semuanya, tambah dengan kondisi pandemi seperti ini. Saya ingin tanya kepada Pak Haji Anwar Ahmad, kira-kira bagaimana peran NU yang bisa kita lakukan untuk kemudian mempercepat proses ini, untuk mendorong proses ini, karena orang sangat menantikan bahwa Sintang, karena 2 kali Pulau Jawa, luasan wilayahnya, plus Bali loh, 2 kali Pulau Jawa plus Bali, 14 provinsi di sana, ini cuma 1 wilayah. Ya, saya pikir kiprah NU seperti apa selaku mutasar NU yang kemudian nanti memberikan pertimbangan kepada Tanfiziah untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan. Silakan Pak. Gini, orang melihat NU itu sebenarnya bukan kacamatanya di Sintang saja. Orang melihat NU mulai dari awalnya dulu, dari lahirnya NU, Mbah Hashim itu sampai hari ini, siapapun yang melihat beliau, itulah NU gitu. Maka ber-NU itu bukan hanya sekarang gitu. Ada orang yang tidak mengaku sebagai orang NU, sebagai orang Nahdiyin, tapi amalannya Nahdiyin. Iya, benar. Ada orang yang tidak pernah belajar tentang NU, tapi hakikatnya dia tahu tentang NU. Nah, artinya bagaimana perkembangan NU di Sintang itu? Dari dulu udah berkembang. Ya. Belum tertata dengan baik, belum terstruktur dengan baik, orang sudah NU gitu. Artinya bahwa bagaimana kita mensinergikan potensi-potensi yang ada di semua kalangan yang ada di Sintang ini. Saya tidak mengatakan 100% NU dan yang lain, cuman ya di atas 60, di atas 70 ya. Ini yang harus kita tangkap gitu. Peluang-peluang bagi NU untuk berkembang, bagi NU untuk maju, bagi NU untuk memimpin itu besar sekali di Sintang ini, khususnya termasuk ya Kalimantan Barat bagian timur. Yang kedua, anak-anak muda yang ada hari ini, yang ketika mereka dari awal belajar dari ibunya, dari bapaknya, kemudian sampai ke pondok pesantren, sampai ke perguruan tinggi dan sebagainya, sebenarnya kita tidak intens mempelajarkan mereka tentang NU, tetapi amaliyah mereka NU, kemudian pola pikirnya sekarang besar-besar, ramai-ramai ke pola pikir NU. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang berada di tengah-tengah, yang mampu masuk ke wilayah manapun itu NU. Sekarang umpamanya saya tidak akan bisa masuk ke wilayah pemerintah, saya tidak bisa berteman dengan pejabat lain sebagainya kalau saya tidak membawa NU. Kenapa? Bukan berarti saya bawa gambar NU, saya bawa gambar Hashim, ini enggak. Tapi pola pikirnya loh ya. Artinya bagaimana ini bisa besar, semua yang ada, bahkan saya percaya, saya yakin orang-orang di luar Islam paling gampang untuk berteman itu dengan NU loh. Kenapa saya katakan seperti itu? Lah kita tidak pernah ngomong seperti ini mendikte orang-orang di luar Islam umpamanya begini. Enggak. Mereka berteman dengan kita berteman dengan mereka, mau seperti apa mereka, kita juga tidak pernah artinya mendikte mereka harus seperti ini, enggak. Artinya kita bisa diterima oleh semua kalangan. Ini potensi yang harus kita kembangkan, yang harus kita angkat secara bersama-sama nih. Potensi ini banyak sekali. Saya izin Pak Kiai, saya potong. Jadi inilah enaknya jadi host kan bisa potong-potong. Boleh ngatur-ngatur Kiai sebenarnya. Cuman pasal diskusi ini saya boleh potong. Jangan kasih pisau lah. Jadi begini, jadi saya sepakat bahwa NU bisa berada di mana-mana dan ada di mana-mana. Saya sepakat. Tetapi kita juga harus tunjukkan implementasi yang kemudian real, gitu kan, dalam rangka membantu pemerintah. Dalam hal ini masyarakat menanti Pak tentang terbentuknya provinsi Kapolsraya nih. Nah, saya ingin kiprah NU itu kira-kira seperti apa gitu loh, sehingga ada yang orang bisa lihat, oh ini NU bantu, gitu kan, karena kita juga punya wakil presiden yang notabene ya NU gitu maksud saya Pak. Baik, berbicara tentang Kapolsraya, Sanggau sampai ke Kapuasulu loh. Nah, Sanggau sampai ke Kapuasulu. Dari Tayan itu sudah termasuk Sintang. Kita belum pernah rasanya duduk bersama semua PCNU wilayah timur.
kita belum pernah merumuskan secara bersama-sama apa yang harus kita berikan, belum. Tetapi person-person, kelompok-kelompok, Sintang umpamanya pernah ngomong tentang Kaposraya, Skadau, Sangkau juga sama-sama pernah ngomong tentang Kaposraya. Tetapi secara bersama ini yang saya inginkan tuh. Kita duduk sama-sama, kita rumuskan. Ini potensi yang bisa kita kembangkan, ini dan itu yang kita serahkan kepada pemerintah. Bahwa NU punya kemampuan, NU bisa mensinergikan, NU bisa bekerja sama dengan siapapun untuk terwujudnya Kaposraya. Masalah nanti siapa yang akan memimpin, bagaimana itu nanti urusan kedua. Yang penting kita punya kemampuan untuk bersama-sama dulu. Jadi potensi yang ini sama-sama harus kita angkat. Kali-kali boleh kita duduk bersama dengan PCNU Kalimantan Barat bagian timur. Itu sangat menarik. Jadi memang pada akhirnya kita duduk bersama. PCNU Sintang saya lihat suka lah jalan-jalannya Pak. Saya pulang ya Pak di sana ya. Ke Melawi itu ya. Jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore. Jadi saya senang ini. Saya ke Pak Idrus Nadir dulu. Jadi sekarang kita lihat dinamika politik, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kabupaten Sintang lah. Saya terinspirasi dengan yang dilakukan oleh PWNU Kalimantan Barat, bahwa ada terobosan-terobosan menjadi duta besar, menjadi kepala kantor wilayah Kemenak Kalimantan Barat. Itu prestasi itu. Saya bilang prestasi yang luar biasa. Ada lagi yang banyak prestasi lain yang kemudian tidak bisa kita sampaikan di sini. Nah, bagaimana kiprah PCNU Sintang dulu? Ini leg spesialis nih, gitu. Gimana? Sekarang Pak Ibu. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa kebenaran kebaikan yang tidak dikelola dengan baik itu bisa dikalahkan oleh peraturan dan kebutuhan yang dikelola dengan baik. Oleh sebab itu kita sebagai warga Nahdien perlu melakukan penataan ulang secara baik sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh warga Nahdien dan khususnya NU Kabupaten Sintang itu bisa dimaksimalkan untuk membantu pemerintah dalam rangka membangun masyarakat Sintang. Ini yang pertama. Nah, ketika potensi-potensi sudah bisa dimaksimalkan, masyarakat merasakan atas kehadiran NU, kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat Sintang, maka tanpa diminta nanti NU akan didorong oleh mereka untuk bersama-sama membangun masyarakat Sintang. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh warga Nahdien, yang pertama tetap kita harus menggunakan pola-pola pijakan-pijakan yang diajarkan oleh para masyayikh, yaitu NU sebagai organisasi yang memiliki pola hidup dan pola pikir serta pola kerja yang sangat moderat, dan ini harus tetap dijaga. Supaya apa? Supaya bisa merawat keutuhan masyarakat Sintang, khususnya Kalimantan Barat pada umumnya, lebih luas lagi Indonesia. Iya, tapi kan Sintang ini kan rumah besar bagi seluruh yang berada di Sintang gitu kan. Jadi kemudian orang datang juga ramai gitu kan. Artinya terjadi asimilasi yang sangat banyak gitu kan. Hubungan-hubungan di tengah masyarakat yang saya pikir dinamis sekali yang terjadi gitu kan. Nah, ini penting loh. Maksud saya peran ini gitu kan. Bahwa orang memandang NU ini sebagai perekat yang harus real nampak gitu Pak. Pola hidup yang diajarkan oleh para masyayikh ini kan sebenarnya diserap dan dirasakan secara diamalkan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat Nahdien. Walaupun mereka belum termasuk atau belum masuk dalam struktur organisasi atau belum terdaftar sebagai warga NU karena belum punya KTANU. Oleh sebab itu nanti tolong dikuatkan KTANU-nya itu supaya kita punya data yang akurat bahwa sekian jumlah warga Nahdien yang siap membantu pemerintah untuk membangun Sintang dan bersama-sama membangun masyarakat Sintang untuk maju. Nah, ini yang dirasa. Nah, terus ketika masyarakat yang memiliki prinsip hidup yang dimiliki oleh paham NU, yang Islam wasatiyah itu, maka mudah diterima oleh masyarakat setempat, mudah bergaul, mudah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Saya berikan contoh begini.
ketika warga yang datang dari Jawa masuk transmigrasi ke wilayah daerah-daerah pedalaman yang radiusnya sampai ratusan kilometer dari kota Sintang, mereka bisa hidup berdampingan. Mereka bisa hidup bersama-sama membangun masyarakat setempat. Bahkan ada di antara mereka yang dipercaya oleh masyarakat setempat untuk menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Artinya apa? Ini bisa terwujud karena sikap dan perilaku mereka bisa diterima oleh masyarakat yang berbeda tadi, yang berbeda kultur, beda suku, beda agama. Nah, oleh sebab itu nilai-nilai ini terus kita bangun sehingga nanti suatu saat warga Nahdliyin ini akan bisa berperan lebih besar lagi. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih Pak Edi Sunarif. Saya ke Pak Saiful Anam. Ini saya lihat pergerakan PCNU Kabupaten Sintang gitu. Saya lihat menggeliat, kalau dibilang laju, saya pikir terlalu laju gitu kan. Saya lihat, saya ingin Bapak sampaikan kepada kita, Pak Kiai sampaikan kepada kita program yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan PCNU Kabupaten Sintang, sehingga nanti kan ini kita bisa, tadi saya dapat dari Pak Haji Anwar Ahmad, dari Pak Sahrul Yadi, kemudian dari Pak Edi, saya akan bikinkan sebuah kesimpulan dan kita mikirkan bahwa ini loh yang harus dilakukan oleh PC Sintang gitu kan. Silakan Pak. Ya, yang pertama memang warisan dari masyayikh, muassis NU, ada Syekhona Khalil, Mbak Syekh Asy'ari, As'ad, Hasbullah, itu ad-diyanah wal wataniyah, ad-din wal watan, agama dan kebangsaan. Karena kalau agama saja tidak punya tanah air, tidak bisa. Tanah air saja tak ada agama, nanti jadi liberal. Jadi ad-din wal watan, agama dan kebangsaan. Nah, Wali Songo itu adalah memang panutan NU, bisa membumikan Islam di bumi Nusantara dan tidak ada gesekan, tidak peperangan, bahkan simbol-simbol budaya tidak dihilangkan. Inilah Islam rahmatal alamin dan Islam Nusantara yang sering disalahpahami oleh orang di luar NU, dianggap aliran baru. Nah, ini aliran yang paling cocok, bahkan sekarang sudah mulai mendunia. Maka Afghanistan, Taliban tahun 2019 itu ada 8 utusan Taliban ke PBNU dan alhamdulillah perkembangan Afghanistan mulai bagus. Nah, kemudian di MKNU pernah ada MKNU di Pondok Pesantren Modern Aliman dulu itu, bahwa perlu diingat bahwa ngurus NU ini kayak ngurus negara. Jadi urus kesehatannya, urus pendidikannya, urus ekonominya. Nah ini, nah akhirnya dari sini jangan hanya ngurus orang matinya saja, jangan tahlil dan yasin saja gitu. Jadi orang mati diurus, orang hidup diurus. Maka akhirnya melalui berbagai nasihat, saran-saran dari Mustasar Surya, nah, akhirnya tidak ada jalan lain. Kalau ekonomi lazisnu harus segera dijalankan. Dan hari ini alhamdulillah sudah ada sekitar 1.500 koin NU yang sudah berada saya izin sebentar. Iya. Pak Yayana menggeser ke depan sedikit Pak. Ini takut kameranya tidak masuk nih Pak. Ya. Agak. Jadi sudah berapa koin NU yang sudah jalan hari ini? Iya, sudah sekitar 1.500. 1.500. Iya. Dan saya tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya ketika seluruh rumah-rumah Nahdliyin di Sintang ada koin NU-nya. Siap. Nanti per bulannya mau berapa? Maka inilah saat NU mandiri dan tidak tergantung dengan dana negara. Tapi kalau dikasih ya mau. Tidak tergantung aspirasi, tidak tergantung dengan Pemda, Nuwun Sewu, Kemenak juga gitu loh. Tapi membantu gitu. Tapi kalau dikasih yo matur nuwun. Anggarannya untuk apa nanti Pak? Nah, di situ sudah ada, memang lazimnya kan SK-nya dari pusat. Untuk pendidikan, untuk kesejahteraan. Kemudian sudah dibagi, ranting itu 50%. Kemudian 50% dari koin yang ada di desa itu. Kemudian karena saya intent banget ngawal nazisme, saking inginnya orang NU tidak jadi pengemis gitu loh. Orang NU itu kalau bisa membantu al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla, tangan di atas. Jadi ranting itu 50%, kemudian MWC dapat 25% dari seluruh ranting di MWC itu,
Kemudian Lazisnu sendiri dapat 15%, PCNU nanti dibagi dengan Banom-Banom itu 10%. Jangan lupa PW jangan lupa. PW belum dikasih. Karena saya kemarin PW harusnya nyumbang ke Nah, oke, saya paham. Jadi Lazisnu sudah jalan, berarti sudah jalan. Iya. Nah, yang lain bagaimana? Karena ini kan banyak nih. Iya. Ya kan, badan-badan otonomnya banyak nih. LDNU, kita punya ketua LDNU Ustadz Sirojudin itu santrinya Mbah Mun. Oh, iya. Dan beliau 4 tahun bersama Gus Ba, mulai Gus Ba ngontrak dari rumah ke rumah. Maka ini mewarisi ilmunya Mbah Mun dan Gus Ba, Ustadz Sirojudin Emparu. Nah, maka menggeliat juga bagus. Sudah ada dengan Pak Dandim, dengan Pak Kajari, sudah mulai terus dengan Pak Kapolres untuk masuk ke ranah-ranah strategis di samping ke desa-desa. Bahkan Merano itu menjadi prioritas waktu itu sudah dimasuki. Hanya karena pandemi akhirnya agak sedikit ini. Nah, tidak kalah laju lagi JRA, Jamiyah Ruqyah Aswaja. Ini jaringan perdukunan putih tapi ya. NU itu luar biasa dari desa ke desa dan kerumunannya juga loh, sampai ada kekhawatiran ada klaster JRA. Akhirnya agak di-rem. Nah ini apa namanya yang LDNU, Lazisnu, JRA, kemudian LPBH. Nah beliau ini penggerak LPBH. Nah, ini memang wilayah kontroversi, tetapi harus diambil oleh PCNU karena apa? Untuk memperjelas wilayah-wilayah syubhat dari aset NU. Memang nggak enak. Bahkan kadang-kadang kayak menjadi gimana, padahal tidak ada keuntungan pribadi kan. Alhamdulillah sudah mulai jelas karena sudah pengadilan Kabupaten Dah. Kemudian ini terkait gimana ini? Provinsi udah terkait dengan aset NU. Jadi NU berusaha memperjelas kalau memang bukan aset NU, yo diikhlaskan, dilepaskan, tidak usah jadi polemik. Kalau memang aset NU ya diurus bareng. Nah itu. Dan karena memang melalui perundingan memang susah, dengan terpaksa ya sudah lewat pengadilan. Nah saya sekarang masih di MA kan gitu. Tapi PCNU tidak hanya mengembalikan aset yang ada, tapi juga menambah. Alhamdulillah Pak Haji Munaim, beliau hadir di sini. Luar biasa beliau ini mewakafkan tanah itu untuk masjid NU dengan kantor NU di depan Brimob. Kemudian dapat dari warga Nadine 3 hektar untuk wakaf produktif. Kemudian dapat lagi Pak Haji di belakang masjid tanah itu yang bawa Pak Kepala KUA Klam, Pak Istiwansa 1 hektar untuk NU. Bahkan saya punya cita-cita NU Sintang kalau bisa punya 50-100 hektar. Tapi itu tadi saya nggak takut bercita-cita. Urusan berhasil nggak berhasil, insya Allah. Tapi saya potong Pak Kiai. Gini, menambah aset, mencari aset mungkin bukan perkara yang menjadi hal yang susah. Akan tetapi kemudian menjaga itu untuk kemaslahatan jamiah NU itu jauh lebih penting yang perlu diperhatikan. Saya khawatir juga semakin banyak aset malah semakin banyak polemik gitu kan. Nah ini yang saya khawatirkan. Ini bagaimana cara mengatasi? Maka langkah NU belajar di sejarah, semua aset NU atas nama NU. Dan ketika ganti kepengurusan langsung diserahin dengan bukti-bukti administrasi yang jelas yang diakui oleh BPN dan lain sebagainya. Maka sekarang udah saya urus dengan Pak Nejo tadi. Kan Martiguna itu masuk Kepala KUA Klam, sudah saya ketemu Pak Tisna. Kemudian yang di sini juga mulai saya urus. Jadi saya tidak ingin meninggalkan nanti ganti keputusan polemik, tidak mau. Jadi semua ini harus dikenakan administrasinya dan ini menjadi benar-benar aset PCNU Sinta. Jadi Indonesia tangguh, NU maju 2024, ya kan? Artinya 2024 mungkin sudah selesai gitu kan? Ya Pak Sarul ya. Karena saya juga berdoa mudah-mudahan 2024 warga NU juga menjadi pemimpin gitu kan, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Karena saya lihat ada foto-fotonya gitu kan dipajang-pajang gitu kan. Termasuk Pak Roy Surya yang sudah juga sebentar lagi juga punya keinginan, juga Pak Sepulana kemarin ya Pak. Nah ini gimana? Mungkin bisa disampaikan. Jadi begini, karena ini menarik gitu loh. Artinya harus banyak orang-orang baik yang mau ngurus negara ini gitu loh. Baik di tingkat ini, saya ke Pak Sahrul dulu lah. Gimana Pak? Ya, saya pikir ini apa yang sifatnya kebutuhan dan penilaian publik ini kita serahkan kepada publik. Jadi biar publik yang akan seperti apa. Tapi yang pasti kita sebagai Nahdien berbuat semaksimal mungkin
bagaimana kiprah kita yang terbaik untuk Nahdliyin. Sekali lagi, masyarakat Indonesia saat ini tidak tidur. Masyarakat Indonesia masih melihat, apalagi Sintang ini makin cerdas dan sangat rugi kalau tidak cerdas, mau jadi provinsi tapi kok tidak cerdas. Dan tentu masyarakat Sintang ini hampir mayoritas kulturalnya adalah NU, maka kalau cerdas adalah orang NU yang cerdas. Masyarakat Sintang orang NU yang cerdas, insya Allah ke depan saya pikir tidak dicita-citakan, dia akan datang sendiri pemimpin adalah dari kalangan Nahdi. Amin, Allahumma amin. Jadi gini kan menarik. Jadi begini, kader NU ini tersebar di mana-mana, ada di mana-mana, ya kan. Nah, kemudian sangat potensial gitu. Nah, yang saya sampaikan adalah itu cuma untuk memacu saja, Pak. Dasar dari pertanyaannya adalah bahwa sangat sayang gitu, ternyata kader-kader NU ini potensial dan banyak. Tapi ada tapinya ini. Nah, kiprahnya ini harus jelas juga gitu kan. Kita mengisi ruang-ruang, ya saya pikir ruang-ruang keagamaan sudah kita isi lah gitu kan. Ruang-ruang lain yang masih kosong ini perlu kita isi gitu maksudnya. Jadi membiasakan untuk mendorong kalau menurut saya. Jadi memang kita berbagi peran di tengah-tengah masyarakat yang mudah-mudahan ke depannya itu kader-kader kita yang bisa menjadi pemimpin di tempat kita. Seperti Bapak menjadi kepala kantor wilayah, Pak Haji Anwar juga, ya kan? Ini kan suatu hal yang membanggakan bagi kami generasi muda untuk kita memacu semakin hari semakin giat untuk dalam hal menuntut ilmu gitu kan. Karena memang ini sangat penting. Nah, yang berikutnya adalah bahwa sinergi antara bagaimana sinergi antara PWNU, PCNU. Sekarang saya melihat ini tadi menggelitik dari Pak Haji Anwar tadi adalah bahwa kita ini jarang kumpul-kumpul gitu kan. Artinya mungkin karena pandemi ya, kita hari ini juga kumpul-kumpul kan, kunjungi Roy Surya gitu kan. Ini juga hal yang luar biasa gitu. Boleh itu jadikan alasan. Ya. Walaupun alasan pembenaran, walaupun tidak benar. Karena gini, saya benar kata beliau, selama ini banyak orang tapi tidak terorganisir gitu loh. Nah, kita yang sudah memang punya organisasinya, kita pingin ya mungkin nganu lah ya, ngopi model NU gitu kan, atau apalah istilahnya gitu kan. Nah, ini gimana Pak Haji lah, Pak Haji Anwar lah nih, gimana Pak? Nah, jadi begini, di pemerintahan hari ini dengan situasi dan kondisi seperti ini, keuangan sulit, komunikasi susah, berpergian juga susah, tetapi keinginan untuk mengeksplorasi kemampuan ide dan sebagainya itu luar biasa sekali. Nah, di NU itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil, banyak hal yang bisa kita raih dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita bisa duduk bersama, kita bisa bekerja bersama-sama. Banyak teman-teman di Jawa sana yang dengan label NU-nya bisa bekerja sama besar dengan lembaga-lembaga pemerintahan, kemudian lembaga-lembaga swasta. Kita ini kan baru memulai. Saya lihat kita ini baru memulai. Kita baru mulai mengorganisir, kemudian kita belum punya peta kekuatan politik orang-orang NU itu sebenarnya itu di mana. Tapi kita tahu si A punya kemampuan, si B punya kemampuan. Ini yang maksudnya, coba kita buat peta di mapping. Iya, di instansi pemerintah tuh ini loh orang-orangnya. Di sini loh kedudukannya. Kemudian swasta di bidang ekonomi ini loh orang-orang yang berkemampuan gitu. Kemudian banyak lagi anak-anak muda kita yang sebenarnya mereka punya potensi, punya kemampuan yang memang belum tersentuh oleh kita gitu. Ini yang belum terakomodir dengan baik. Jadi menurut saya ya memang harus kita petakan dari sekarang. Sehingga dengan peta itu nanti itu yang punya nilai jual. Kita bisa melihat Pak Ketua Rois Suriah kita PWNU Kalimantan punya potensi untuk jadi wakil gubernur umpama. Amin. Jelas. Ini nampak YouTube ini akan viral ini. ini sekarang kita kan enggak melihat itu. Terkadang warga Nahdliyin ini maju sendiri gitu. Maju sendiri gitu. Yang lainnya yang tahu-tahu, yang enggak tahu ya enggak melihat. Dia bergerak sendiri, berjuang sendiri, kalaupun berhasil sendiri. Padahal dia di luar itu ketika pemilihan banyak loh orang dengan jiwa-jiwa NU memilih si A. Dia ini orang NU loh, dia ini warga Nahdliyin loh.
Padahal tidak nyambung itu. Ya. Karena memang tidak pernah terorganisir dengan baik. Nah ini yang saya pikir harus kita mulai dari sekarang. Kita buat peta. Ya. Pemerintahan siapa, swasta siapa, birokrat siapa. Ini harus dirumuskan dengan Ini, baik. ini gaya bicara Pak Kiai ini udah kayak wakil bupati dan bupati. Kayaknya punya keinginan jadi gubernur. Itu namanya irhas. Jadi karena kan kalau sudah ditunjuk itu kita tidak boleh bilang tidak kan kalau perintah Kiai kan. Jadi ini menarik. Saya memang itu tadi yang kita harapkan adalah kita bisa memberikan pertemuan ini bisa memberikan gerakan untuk kemudian NU itu menjadi tangguh ke depannya gitu kan. Tangguh itu ya internal baik semuanya, kemudian mampu mengakomodir semua kegiatan yang ada, kemudian punya daya gerak, daya dorong untuk membantu pemerintah. Tapi yang tidak kalah menariknya, ini Pak Anam maju dikit nih Pak Anam. Jadi saya juga menggelitik tuh hari ini gitu kan. Ini pertanyaan untuk Pak Anam sama Pak Edi. Saya lihat hari ini, saya kemarin pulang dari Yogyakarta itu susah sekali kalau tidak mendapat vaksin gitu. Nah harusnya, ini saran saya, harusnya PCNU itu mengadakan kerjasama dengan dinas kesehatan untuk mengadakan vaksin massal, mengambil peran-peran pemerintah yang nampak real gitu. Nah ini kan sehubungan dengan pernyataan saya tadi gitu kan. Nah ini gimana nih Pak Ketua PC dulu lah. Saya kemarin bel-belan dengan teman di Jakarta mau ada program vaksin untuk Al-Iman. Tanah mau dikit Pak. Dianggarkan mau dikit Pak. 1.000. Nah 1.000 itu kan Al-Iman ini kan hanya 800. Sehingga saya sudah memikir yang 200 nanti diutamakan pengurus-pengurus NU. Cuma belum saya tindak lanjuti lagi. Itu baru komunikasi. Beliau punya jaringan dengan orang di sekitar Pak Wakil Presiden. Tapi belum saya tindak lanjuti. Itu memang sudah. Kenapa saya belum ngomong? Karena belum positif. Udah positif saya langsung rapat. Karena di tempat-tempat. Saya mohon maaf saya potong. Nah ini jadi host ini kadang-kadang kualat suul adab dengan Pak Kiai. Jadi tapi tempat lain sudah terjadi gitu kan. Maksud saya kita harus membantu dengan percepatan yang bisa kita lakukan gitu kan. Sehingga ini lebih mudah kan Pak. Kita bilang peran kita lah NU yang real di masa pandemi seperti ini gitu kan. Saya paham kalau kemudian Lajisnu sudah membagikan sembako mungkin ya, kemudian membagikan masker di mana-mana di masjid dan sebagainya. Nah tapi apalagi gitu yang harus kita buat yang mampu kita lakukan gitu. Mungkin dari Pak Edi Sunaryo lah. Yang pertama kita kan harus tahu program pemerintah itu apa saja. Ya, program pemerintah itu meliputi penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Yang kedua pengembangan ekonomi. Yang berikutnya adalah kekuatan menjaga keutuhan negara melalui kemiliteran, kekuatan di bidang budaya dan seterusnya. Nah, warga Nahdliyin atau pengurus NU harus peka dan harus jeli memanfaatkan atau membaca program-program itu dan berkolaborasi dengan pemerintah, menyambung, membantu pemerintah, memperankan diri. Karena kalau kita menunggu diminta, tidak pernah akan diminta, karena mungkin ada keengganan, rasanya nyaman, atau mungkin kita di mana belum profesional untuk hal itu. Oleh sebab itu, ketika sekarang negara ini dalam kondisi yang memprihatinkan karena situasi pandemi, memang mestinya nanti pemerintah warga NU, pengurus cabang, pengurus wilayah itu melakukan sebuah terobosan, menawarkan diri dengan kekuatan yang ada. Pak, saya punya tempat untuk melaksanakan vaksinasi. Bagaimana kalau vaksinasi ini kita kerjasama dengan NU, kami punya pasukan Banser, kami punya pasukan IPPNU untuk membantu menertibkan para masyarakat yang ingin vaksin. Hanya kami minta bantuan berupa obatnya sekaligus tenaga medisnya. Saya yakin dengan ini nanti pemerintah akan memberikan respon terhadap kita, mengiyakan atau tidak. Gitu. Nah, kalau tidak mengiyakan pertimbangannya apa? Kalau kerugiannya apa? Tapi kalau mengiyakan pasti manfaatnya apa dari pemerintah? Terbantu dengan tenaga yang menertibkannya, terbantu tempat pelaksanaannya dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya harus kita. Ya karena juga kan hari ini juga pemerintah itu menghadapi banyak hal. Kemudian yang sektor ekonomi, kita kan NU ini kan jarang-jarang bicara soal ekonomi. Kita masih berbicara soal fikih, bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana ibadah yang benar. Itu tidak salah dan itu pasti harus kita lakukan.
Tapi ini sudah harus menjadi program yang bukan menjadi keutamaan dalam arti program khusus, karena ini sudah terbiasa bagi kita. Harus kita mau melangkah program apa untuk penguatan warga nanti? Ekonomi. Sekarang bikin jaringan ekonomi. Saya memberikan contoh. Kenapa saya saya tertarik untuk ternak sapi misalnya? Saya berikan contoh ini ya. Karena saya dapat informasi dari kawan-kawan. Sintang itu kalau sudah lebaran haji, kekurangan sapi itu 300 ekor tiap tahun untuk lebaran haji. Kekurangannya artinya sangat banyak dan harus mendatangkan dari wilayah lain. Dan itu pernah saya rasakan bahwa setelah kita mencoba memperhatikan itu, ternyata ketika kita usaha masuk. Artinya apa? Warga Nahdliyin, saya sering mengatakan begini dengan anak-anak NU, dengan para santri dan sebagainya. Orang Islam, orang NU itu hanya ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, jadi orang alim, jadi ulama seperti Kiai Anam. Dan tidak boleh semua jadi orang alim. Nanti bingung santrinya mau nyari kemana kan gitu. Cukup beberapa tokoh yang alim yang nanti jadi panutan yang bisa memberikan penjelasan ketika ada masalah-masalah yang sangat vital. Yang lainnya ya harus paham tetapi tidak harus alim seperti beliau. Nah, seperti Kiai Wawan dan seterusnya. Yang kedua, pilihan yang kedua, penguasaan terhadap teknologi dan budaya, ekonomi. Ya, kalau saya bilang orang Islam itu ada orang NU itu ya harus jadi agniya, jadi orang kaya, ekonomi. Ya. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Tidak bisa. Makanya saya sebagai Resuria jarang bicara soal fikih, karena yang ahli fikih sudah ada. Saya bicara soal ekonomi, selalu belajar soal pendidikan dan seterusnya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki peran utama dalam mengendalikan perkembangan kehidupan masyarakat menjadi pemimpin negara. Ya, jadi ini intinya. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Edi Sunario dan semua para kiai yang hadir di sini. Jadi memang NU hari ini yang memberikan warna di tengah-tengah masyarakat. Agar tetapi tidak kalah juga penting bahwa kalau seperti saran dari Pak Haji tadi harus ada pemetaan gitu kan. Kemudian penambahan skill, kemampuan gitu kan. Nah, saya sangat tertarik kalau kemudian tidak harus berubah segalanya, tapi kan tetapi kita mampu melakukan inovasi-inovasi model pembinaan, model pembinaan. Karena tidak mungkin orang, saya contoh tadi Bapak sampaikan di bidang ekonomi tadi. Saya tadi inginnya di pandemi ini, kan saya lihat pandemi ini ekonomi orang juga turun gitu kan. Nah, maka mensiasati itu gitu kan. Nah, makanya perlu mungkin kita memberikan pelatihan-pelatihan. Saya lihat sudah akan dilaksanakan di Mensiap baru itu. Mereka punya produk Pak. Itu warga NU semuanya. Cuma packagingnya kurang bagus, kemasannya kurang bagus. Herban, ya kan? Herban. Ya, ada herbal, ada makanan, ya kan. Nah, ini kan harus dilabeli gitu loh. Dilabeli, di packaging dengan baik sehingga kemudian punya produk unggulan. Nah, seharusnya ini saran saya nih. Basis NU itu harus punya produk-produk unggulan. Yeah. Nah, inilah pentingnya saya mau dengar nih dari PWNU gitu kan. Menjadi apa titik sentral dalam pengembangan inovasi terkait tentang pengembangan usaha masyarakat kecil dan menengah ini. Sehingga ini menjadi gairah di saat pandemi. Gimana nih Pak? Pak Sarif, silakan Pak. Yang pertama ingin saya sampaikan, destresi sedikit mengulang. NU jangan aporia, mentang-mentang gadis cantik saat ini. Yeah. Dari kakek tua sampai ke anak yang belum dewasa kepingin melamar. Gadis cantik. Berbahaya. Maka jangan sampai kecolongan, karena terlalu banyak orang yang akan mengintai, menembak dan membidik, bahkan menjatuhkan NU. Oleh karena itu NU saya sepakat harus punya program real. Yeah. Bukan hanya ahli fikih, tapi juga ahli ekonomi, ahli hukum, ahli pendidikan, kalau boleh ahli perdukunan. Cerah. Ya, bisa menepis siapa yang menghubungi kita. Nah, kan gitu. Ya, itu. Oleh karena itu sebelum ke arah ke sana, NU bentengi di kekuatan dulu. Bangun solidaritas yang soliditas. Solidaritas kita harus terbangun yang solid.
tidak akan kuat NU. NU ini besar dan bisa kuat, tapi akan menjadi kecil kalau kita sendiri yang membonsainya. NU warga yang luas, tapi jangan diperkecil oleh sikap kita. Ini saya pikir yang paling penting, itu harus dipahami. Jadi jangan sampai memperkecil dan membonsai internal dan internal NU sendiri. Yang kedua saya setuju, yang ketiga selanjutnya saya setuju inventarisir potensi, mapping kita harus ada. Saya punya kelemahan, saya lihat NU punya kelemahan 11 kabupaten kota, 10 kabupaten kota dan 11 dengan ini saya datangi dalam waktu 2 minggu ini roadshow. Dan saya temukan memang NU cikal bakal bangkit di Kalimantan Barat itu sudah nampak jelas. Tetapi bangkitnya seperti apa jangan sampai salah. Oleh karena itu salah satu kelemahan kita adalah kader kita yang memiliki kemampuan eksekutor di negeri ini sangat sedikit sekali. Contoh saja ada satu kabupaten yang begitu besar, masa sebegitu banyak eselon 2, eselon 3, tapi yang menduduki hanya NU hanya 2 orang saja yang bisa di situ, karena tidak ada kader yang bisa menduduki jabatan-jabatan yang strategis itu. Nah, kemudian caranya seperti apa tadi? Kalau itu sudah NU sudah kita mapping, kemudian sudah bisa kita masuki ke semua lini yang memiliki nilai eksekusi, maka terus terang PCNU Sintang, PCNU di mana saja, bahkan PW saja, kita tinggal menitipkan program saja. Karena semua yang duduk di sana adalah kader NU dan akan bukan sekedar berfisik NU tapi juga berjiwa NU. Amin. Baik, terima kasih Pak Sarul. Saya ke Pak Yai Saiful Anam. Jadi Indonesia tangguh, NU maju 2024 gitu kan. Saya pikir ini adalah cita-cita yang sangat baik. Saya berpikir positif. 2024 saya harap semuanya sudah berjalan. Lajisun sudah berjalan, FPMARIP sudah berjalan, kemudian JRA semakin hebat, LDNU semakin hebat gitu kan. Nah, LBPH-nya semakin sukses gitu kan. Nah, saya juga inginlah ini mungkin menjadi closing statement ya, Bapak berdua sudah, mungkin closing statement dari Pak Yai Anam. Nah, saya tadi Pak Haji Anwar Ahmad itu jelas itu mapping, pemetaan itu menjadi sangat kemudian ya silaturahim yang diperkuat sehingga komunikasi menjadi lebih mudah. Apalagi era teknologi seperti ini tidak perlu juga harus berkumpul, ya kan? Kita juga bisa menggunakan telekonferensi atau vidcon gitu kan. Nah, saya ingin Pak Yai Saiful Anam kiprah NU di 2024. Ini menjadi closing statement pertemuan kita pada malam. Jadi, singkat aja Pak. Ya, jadi memang kama qala Sayyidina Ali, al-haq bi ghairin nizam yaglibul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak dimanage dengan baik akan dikalahkan kebatilan yang dimanage dengan baik. Ini Sayyidina Ali loh, orang yang paling alim, menantu Kanjeng Nabi dan khalifah keempat. Jadi tidak ada jalan keluar kecuali dengan mengamalkan tadi dari Mustasar, Rois Surya, PW, Rois Surya Sintang, yaitu mapping, kemudian tidak boleh euforia tadi, harus punya program yang jelas, harus solid, kemudian tidak boleh memperkecil NU, dirangkul semua, terus potensi di mana aja ya disambungkan semua. Yang intinya kesehatan itu berarti apalagi COVID ini kan ya sudah ada, kita rencanakan sih memang klinik rumah sakit itu tujuan jangka panjang. Kemudian pendidikan, alhamdulillah UNU Kalbar sudah MOU dengan Pak Bupati dengan PCNU, dan untuk sementara kelas Klegul Sintang di Sintang tahun ini juga mohon doa restu dari Pak Rois Surya. Kemudian aset NU tidak boleh kalah. Aset NU di samping diperjelas dan ditambah. Kemudian LDNU, Lazisnu, JRA, ketika ini sudah, maka menjadi seperti negara kecil, tapi bukan menjadi pengkhianat. Negara kecil, kabinetnya jelas, terus yang menyangkut hajat itu kurang banyak diurus dengan benar, siapkan SDM jangka pendek, menengah, panjang. Ini menegaskan aja saran-saran dari Mustasar terus ya tadi. Insya Allah, bismillah, karena memang NU ini didirikan oleh para wali. Kalau niatnya benar lurus, kemudian kita juga khidmah ya, bukan untuk mengambil sesuatu,
memang khidmah, memang jadi pelayan betul. Jadi imamul qaum khadimuhum. So, pemimpin sebuah kaum itu ciri-cirinya adalah melayani kaum itu, menjadi kulinya. Jadi kurang tidur, kurang duit, kaki dibuat kepala, itulah pemimpin yang sebenarnya. Karena imamul qaum khadimuhum. Imam sebuah kaum itu pelayannya, kulinya, babunya. Maka siapa yang paling sengsara dan prihatin untuk NU, itulah hakikat dari pemimpin itu sendiri. Dan ini mulai saya selaku pribadi belajar bersama teman-teman, sehingga nanti kalau ada masalah-masalah gini, ya dihadapi aja, karena belajar jadi khodim kan. Nah itu saja. Oke, terima kasih. Saya closing statement, jadi memang akhirnya NU akan memberikan warna tersendiri di tengah-tengah masyarakat. NU harus memberikan kerja nyata, aksi nyata yang kemudian bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah hadir, para kiai. Terima kasih sudah hadir di podcast kami ini, sudah hadir di El Imania TV. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kemaslahatan jamiah kita, kemudian keutuhan silaturahim di seluruh pengurus NU yang ada di Kalimantan Barat khususnya. Demikian, kami terima kasih kepada semuanya. Allahumma fi'illah wa akumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta ucapan ke Iman TV, mumpung ada beliau. Cat dulu.